Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Jami Al-Hikmah, yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Mari kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan jamaah kita yang hari ini sedang sakit, siapapun, baik keluarga kita, teman kita, jamaah kita, tetangga kita, insya Allah Allah segera memberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali seperti sedia kalanya. Dan bagi jamaah kita, saya dapat info bahwa ada yang pergi umroh ya. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keselamatan, keamanan, kelancaran dalam pelaksanaan ibadah umrohnya, dan insya Allah semoga Allah menjadikan umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita yang belum bisa berangkat, insya Allah Allah akan mudahkan keberangkatan kita, baik untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan malam hari ini insya Allah saya akan menyampaikan Kitabul Buyu'i, kitab atau bab yang menjelaskan tentang jual beli. Kita sebagai manusia tidak luput dengan keseharian kita, terutama dalam muamalah ya. Bahkan kita sebagai makhluk ekonomi, kita dianjurkan untuk berusaha dan bekerja. Bekerja sesuai dengan keahlian kita, silahkan. Ketika kita ahli dalam bidang perdagangan, boleh kita berdagang, bertani, atau kita menjadi guru, atau apa saja, ya sesuai dengan keahlian kita. Maka dalam hal ini, dasar hukum jual beli di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 125, disebutkan bahwa wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makanya dalam jual beli ini dihukumin sah di saat tidak ada unsur goror, kemudian tidak ada unsur riba, dan tidak ada unsur penipuan. Maka jual beli seperti itu dianggap sah. Yang paling penting di sini memang para ulama memberikan penjelasan atau memberikan syarat dalam jual beli. Ya, tidak begitu saja dalam jual beli, ambil kemudian kita bawa pulang, kan ke seperti itu. Tadi sini Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa ada 3 syarat jual beli, dan ini pun dianggap sebagai rukun dalam jual beli. Apa 3 syarat tersebut? Yang pertama, adanya 2 orang yang bertransaksi, yaitu yang disebut dengan muta'akidain, antara adanya si penjual dan si pembeli. Kemudian syarat yang kedua, adanya sigot ijab qabul. Jadi adanya sigot ijab qabul. Kemudian yang ketiga, adanya barang yang ditransaksikan atau ma'qud alaih.
apa yang diperjualbelikan barangnya itu apa, berupa apa gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni menyatakan dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 239. Dikatakan bahwa di sini pun ada syarat sah antara penjual dan pembeli. Syarat sah antara penjual dan pembeli di sini ada dua. Yang pertama, keduanya itu ahli dalam jual beli. Jadi keduanya sama-sama ahli dalam jual beli. Maknanya apa? Di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan wa yushtaratu ma'a hadza ahliyati al-ba'i wal mushtari. Jadi disyaratkan jual beli itu dilakukan oleh orang yang ahli. Ahli di sini adalah pertama, penjual dan pembelinya itu bukan anak kecil. Yang kedua, tidak gila. Kemudian yang ketiga, tidak dikatakan wasafih. Sapi ini orang bodoh. Berarti di sini harus sama-sama ngerti dalam jual beli tersebut. Jadi yang disebut dengan ahli di sini pertama tadi bukan anak kecil antara si penjual dan si pembeli. Kemudian yang kedua tidak gila. Kemudian yang ketiga tidak bodoh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ada pertanyaan begini, apakah sah penjual ataupun si pembeli itu seorang pemabuk? Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan tetap sah. Antara si penjual dengan si pembeli itu seorang pemabuk. Orang yang suka apa? Mabuk gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi sini yang paling penting tadi adalah dasar dari hukum jual beli itu ayat Quran Al-Baqarah ayat 125, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Syekh Taqiyuddin menyatakan dalam kitab tersebut Kifayatul Akhyar, apa yang disebut dengan jual beli itu? Al-bai'u fil lughati i'ta'u syai'in. Bahwa jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu. Fi muqabalati syai'in, untuk ditukarkan. Jadi memberikan sesuatu untuk ditukarkan. Ini menurut bahasa. Wa fi syar'i, dan menurut syara, muqabalatu malin bimalin. Jadi jual beli itu adalah pertukaran antara harta dengan harta. Qabilatin litasarrufi. Qabila ini litasarrufi, untuk keperluan tasarruf atau pengelolaan, biijabin wa qabulin, yang disertai dengan ijab dan qabul ya. Alal wajhi, menurut tata aturan al-ma'zuni fihi, yang diizinkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya sampaikan satu hadis. Ini hadis dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya, ayyul kasbi. Jadi Nabi ditanya, ayyul kasbi atyabu ya Rasulullah. Pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, amalur rajuli biyadihi. Pertama Nabi menjawab bahwa pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya. Jadi maksudnya pekerjaan apa? Kerajinan tangan itu ya. Apakah itu membuat sesuatu? Kalau dulu di kampung membuat boboko kan itu kerajinan tangan tuh ya, boboko atau hihit itu apa, kipas itu ya, untuk ngipasin apa,
Nasi kalau di kampung mah habis masak dikipasin supaya dingin gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kerajinan-kerajinan tangan. Baik itu bercocok tanam atau mengelola kayu atau pandai besi atau menulis. Jadi Nabi menyatakan itu pekerjaan yang paling baik. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrurin. Kemudian setiap jual beli yang bersih. Tah maksud mabrur, jual beli yang bersih di sini apa? Nah, kita sampaikan perkataan dari seorang ulama, Imam As-San'ani, ya, dalam kitab Subulus Salam. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud jual beli mabrur di sini, kata beliau, jadi jual beli yang tidak ada sumpah dusta. Jadi yang tidak ada bohongnya itu ya. Kita banyak sering apa? Ya bukan banyak, adalah di antara sebagian pedagang gitu yang apa? Oknum. Terkadang barang apa? Barang jelek dibilang bagus, atau misalkan buah terkadang di atasnya bagus tapi di bawahnya jelek-jelek gitu. Pada saat ada orang si pembeli mau ngebeli buah tersebut, lalu si pembeli kan suka milih tuh ya, milih dimasukin ke kantong. Di saat mau apa di kilo, kadang tangan si penjual ini lebih apa, lebih cerdas, nanti ditukar si buah yang bagus itu dengan buah yang jelek-jeleknya gitu. Masya Allah, hati-hati ya, jangan sampai dalam jual beli di sini kita tidak melakukan kedustaan, jangan membohongi apa si pembeli itulah. Nah, ketika ada kedustaan seperti itu bagaimana? Ya dosa gitu. Kalau misalkan si penjual dia berdusta, berbohong, dengan mengatakan barang itu yang seharusnya dikatakan jelek tapi dikatakan bagus, berarti yang dosa ya si penjualnya ini. Maka si pembeli pun ya harus hati-hati dalam membeli barang sesuatu itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, ini dalam kitab Minhah Al-Alam. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud jual beli mabrur, jual beli yang baik itu, kata beliau, jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli tersebut. Nah, maka tadi ya, jadi ada syarat sah si penjual dan si pembeli. Kata Imam Ar-Rafi'i tadi ada syarat sah jual beli itu ya. Jadi ada dua orang yang saling bertransaksi atau muta'akidain, kemudian adanya sigot ijab qabul, kemudian adanya barang yang ditransaksikan, apa yang dijual barang tersebut ya, harus kelihatan, harus ada. Cuman gini pertanyaannya, di zaman sekarang itu kan jual beli sudah apa, modern, kan lewat online gitu ya, dengan menggunakan apa, melalui alat elektronik yang macam-macam, karena saking udah canggihnya zaman sekarang. Pertanyaannya, ketika jual beli melalui online, apakah itu sah? Itu ya. Baik, mari kita jawab. Ini pernah dibahas dalam forum Bahsul Masail Muktamar NU ke-32 di Makassar pada tahun 2010 yang berkenaan pembahasan mengenai tentang jual beli melalui online. Ternyata dalam perbahasan tersebut, jual beli yang melalui alat elektronik ataupun online bahasanya sekarang itu dikatakan sah ya. Jadi dalam Bahsul Masail Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010 menyatakan sah jual beli yang secara online. Apabila sebelum transaksi itu
kedua belah pihaknya itu sudah mengetahui apa? Mengetahui dan melihat barang yang diperjualbelikan. Sekarang kan ada di Shopee gitu ya. Orang berjualan di Shopee kan di online tuh. Kan kita kan kalau mau melihat membeli barang itu kan melihat dulu barangnya. Kan suka ditawarin tuh. Ini baju harganya sekian, jenisnya apa, terus mereknya apa kan begitu. Kan diperlihatin tuh di video itu. Nah, ketika kita melihat dan terkesan pengen membeli, berarti kita kan sudah melihat barangnya. Nah, saat itu jual beli melalui seperti itu maka dikatakan sah. Ya. Yang penting tadi sebelum transaksinya itu kedua belah pihak sudah melihat barang yang akan diperjualbelikannya itu. Ini dalam Bahsul Masail Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010 menyatakan sah jual beli melalui online. Oh, karena sekarang udah canggih. Belanja aja, belanja dapur saja buat keperluan 1 bulan kan sudah apa? Sudah online. Ada Indomaret antar gitu kan. Masya Allah, tinggal pesen aja apa yang kita inginkan lalu diantar gitu kan. Bisa saat itu melalui transaksi apa pembeliannya langsung, bayarnya melalui tadi, atau misalkan pembayarannya nanti pada saat sampai di rumah seperti itu ya. Subhanallah. Apalagi sekarang apa? COD itu ya. Ini macam-macam sekarang Masya. Ini saking apa kita tidak bisa menghindar dari zaman itu Bapak Ibu ya. Nggak bisa menghindar karena memang teknologi sudah apa? Sudah canggih seperti itu. Kalau toh misalkan jual beli yang dikatakan tadi di zaman Nabi nggak ada, tapi terkadang permasalahan itu datang baru, permasalahan baru yang terjadi sekarang. Itu kan para ulama itu perlu memberikan apa? Fatwa untuk menentukan antara sah dengan tidaknya seperti itu ya. Maka kalau kita merujuk kepada tadi pendapat Imam Ar-Rafi'i, dari syarat sah jual beli yang 3 tadi, pertama adanya 2 orang yang saling bertransaksi, kemudian adanya sigot ijab qabul, kemudian yang ketiga adanya barang yang ditransaksikan atau ma'qud alaih. Nah, kalau melihat dari syarat ini kan tidak sah gitu ya, seperti itu. Tapi karena perkembangan zaman sekarang memang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindari, para ulama sehingga memberikan fatwa. Ya, fatwa di sini tidak hanya memberikan fatwa begitu aja, tapi tetap intisari dari Al-Qur'an dan hadis ya. Tidak sembarangan para ulama pun memberikan fatwa tersebut ya. Beda dengan kita memberikan fatwa tapi memang ilmunya kagak ada. Tapi para ulama ilmunya ada, insya Allah menguasai Al-Qur'an, menguasai hadis seperti itu. Nah, tinggal kita ikutin saja ya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi ini salah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau menyatakan ada pekerjaan yang paling diberkahi oleh Allah. Apa itu? Kata beliau bercocok tanam. Para petani gitu ya. Kenapa? Kata Imam Al-Mawardi, petani ini tawakalnya itu lebih tinggi. Jadi ketawakalan para petani itu lebih tinggi, kata Imam Al-Mawardi, sehingga pekerjaan yang lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat dari pendapat dari Syekh Abdullah bin Abdirrahman Al-Basam, ini dikatakan dalam kitab Taudhih Al-Ahkam. Kata beliau, jadi pekerjaan yang terbaik itu adalah disesuaikan dengan keahliannya masing-masing gitu ya. Ya, kalau kita walaupun tadi dikatakan pekerjaan lebih baik itu membuat kerajinan dari tangan, yang dibuat dengan tangan, kalau kita gak ahli, kita ahlinya misalkan ya dalam berdagang, ya udah berdagang sesuai dengan keahlian kita. Misalkan keahlian kita yang mengajar, ya mengajar seperti itu. Jadi disesuaikan dengan keahlian kita. Ini kata Syekh Abdullah bin Abdirrahman Al-Basam
dalam kitab Taudhih Al-Ahkam. Seperti itu. Baik, kita akan bacakan hadis yang kedua. Wa an Jabirin bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu. Hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sahabat Jabir bin Abdullah mendengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah. Jadi berkata Rasulullah mendengar sahabat Jabir kepada Rasul pada tahun penaklukan kota Mekah. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Innallaha harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr, minuman keras. Maka jangan sekali-kali kita menjual apa? Menjual minuman-minuman keras, khamr. Ya, pertama itu haram, ya. Sudah barangnya dikatakan haram, lalu diperjualbelikan dan itu haram lagi. Lalu hasilnya dimakan, berarti kita memakan hasil dari penjualan barang haram, ya gak boleh. Seperti itu ya. Masya Allah. Dan ini pun tidak akan mendatangkan keberkahan Bapak Ibu ya. Subhanallah ya. Kadang ada pedagang nakal ya, yang ngumpet-ngumpetin gitu. Suka ngelihat gitu ya. Itu Kang ya apa namanya? Minuman-minuman keras diperjualbelikan, subhanallah. Hati-hati ya. Jadi Allah mengharamkan jual beli khamr. Wal maitati, dan Allah mengharamkan bangkai, ya, jual beli bangkai. Gak ada orang yang mau gitu. Ya kalau misalkan ada hewan, misalkan sapi. Sapi ini mati. Tapi matinya bukan karena apa? Karena disembelih misalkan. Karena tahu dia sapi itu baru mati, lalu dia sembelih. Tapi disembelihnya itu pada saat dia sudah mati, itu kan jadi bangkai. Jadi hukum sapi itu kan bangkai. Karena matinya bukan karena disembelih. Nah karena dia tahu sapi itu baru mati, kan masih apa? Masih enak gitu ya. Lalu dia sembelih, diperjualbelikan tuh. Nggak boleh ya. Karena sudah bangkai. Tapi bisa jadi ini pun ada apa? Oknum, orang-orang yang nakal gitu ya. Hewan yang baru mati lalu sembelih lalu diperjualbelikan. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu kan suka membeli apa? Ya daging-daging di pasar gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Atau membeli daging ayam. Memang kalau untuk ihtiyatnya, kehati-hatiannya, ya Bapak beli ayam hidup saja, beli ayam hidupnya, lalu sembelih sendiri, olah sendiri, gitu kan. Itu untuk menjauhkan dari keraguan. Kadang kita ragu gitu ya. Ya kalau misalkan Bapak masih tetap beli, ya harus husnudzon berarti. Jadi keraguan itu harus dihilangkan. Ya, harus apa? Harus husnudzon, jangan suudon. Ah jangan-jangan nih, misalkan nyembelihnya tanpa bismillah gitu ya. Atau misalkan disembelih tapi matinya dikuali air panas, itu kan banyak kan seperti itu. Ayam yang belum mati masih gegerbegan lalu dilemparkan ke mana? Ke kuali yang panas tadi. Jadi matinya itu di kuali itu. Harusnya si hewan itu baik ayam atau apa saja biarkan dulu sudah apa sampai dia mati kagak gegerbegan lagi gitu. Baru diolah seperti itu ya. Subhanallah. Ya, walaupun misalkan disembelihnya apa hewan itu disembelih gitu ya. Tapi ketika hewan itu masih hidup lalu di mana? Dilemparkan ke kuali panas, jadi matinya itu pada saat dilemparkan tersebut. Tak bisa jadi itu menjadikan bangkai juga gitu ya. Maka hati-hati. Pada saat kurban ini pun harus hati-hati Bapak Ibu ya. Ketika kambing atau sapi yang sudah disembelih biarkan dulu. Jadi dilihat dulu ini sudah napasnya udah hilang atau masih ada gitu. Nah, jangan sampai ketika napasnya masih ada
main apa, main kulit-kulitin saja gitu ya. Biarkan dulu sampai sudah tidak bernyawa lagi, seperti itu. Kemudian wal khinziri, Allah mengharamkan babi. Sudah tentu dalam Islam itu ya memang dilarang dan itu hukumnya haram ya, babi di dalam Islam gitu ya, seperti itu. Maka terutama orang muslim tidak boleh memakan daging babi ya. Masya Allah. Tapi ada orang di video, kadang dianya berjilbab, jadi apa namanya, memperlihatkan dia sedang makan daging babi gitu. Ya gak tahu muslim atau bukan, kita kan gak tahu gitu ya. Ya mudah-mudahan dia bukan muslim, hanya orang oknum saja gitu ya, seperti itu. Tapi orang Islam kan sudah tahu bahwa itu babi itu diharamkan, tidak boleh konsumsi. Wal asnami, kemudian Allah mengharamkan jual beli berhala atau patung. Pak, saya ahli dalam bidang pahat. Itu kan kerajinan tangan, Pak. Gitu ya. Apakah termasuk pekerjaan yang apa? Yang paling baik? Tadi sini ada ikhtilaful ulama, maka ya kalau bisa yang lain saja dah. Kalau memang kita ahli dalam bidang kerajinan tangan, kita ya membuat apa? Membuat yang lain saja sekiranya yang tidak dikategorikan sebagai patung gitu ya, seperti itu. Nah, ketika membahas masalah patung atau kan suka ada di rumah itu ya, jenis-jenis patung gitu ya, burung gitu ya, atau patung orang gitu. Nanti ada ikhtilaf ulama di sana, jadi pembahasannya panjang. Gitu. Kalau ihtiyatnya ya berarti kita tinggalin saja. Kalau memang kita ahli dalam bidang pahat tadi, berarti kita membuat sesuatu yang, atau misalkan membuat pohon-pohonan lah, gitulah, ganti gitu ya. Yang tadinya suka membuat apa, patung-patung, tapi kita mah ganti menjadi apa, membuat pohon, misalkan. Ya kan banyak kan, kita buat dari apa, dari bisa dari apa, dari kayu membuat pohon-pohon gitu ya. Silahkan sesuai dengan keahliannya. Fakila, dikatakan, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitata. Ya Rasul, bagaimana pendapat engkau tentang syuhumal maitati, mengenai tentang lemak bangke. Jadi Nabi ditanya, ada seorang minta pendapat kepada Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangke? Fa inna hatut labiha asufunu, sesungguhnya lemak bangke itu bisa digunakan untuk mengecat perahu. Jadi Rasul diminta pendapat, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangke? Karena lemak bangke itu bisa digunakan untuk mengecat perahu. Nah, dalam hadis ini, watudhanu biha aljuludu, dan lemak bangke itu pun bisa meminyaki kulit. Wayastasbihu biha annasu, dengan lemak bangke itu pun orang-orang banyak menggunakannya sebagai bahan bakar lampu. Jadi dari lemak bangke gitu. Faqala, maka Nabi menjawab, la, tidak, huwa haramun, maka itu adalah hukumnya haram. Maksudnya itu semua tetap dikatakan haram. Summa qala, kemudian Nabi berkata, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kembali, qatalallahul yahuda, Allah telah membunuh Yahudi. Innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha, sesungguhnya ketika Allah mengharamkan atas mereka lemak bangke, jamaluhu, justru mereka memprosesnya.
Tsumma ba'uhu, kemudian mereka pun menjualnya. Fa'akalu samanahu, dan mereka pun memakan hasilnya. Jadi berarti tetap diharamkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting ada di sini, jangan sampai dalam jual beli itu kita melanggar aturan. Kalau toh sesuatu yang sudah Allah haramkan, berarti jangan diperjualbelikan. Dan dalam jual beli ini pun kita harus mengetahui daripada tata cara ataupun syarat sah dari jual beli tersebut, ya seperti itu. Yang paling penting dasar hukum jual beli itu halal, sehingga ketika tidak ada unsur tidak ada unsur goror, tidak ada unsur penipuan, kemudian tidak ada unsur ribanya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian sedikit mengenai ulasan tentang jual beli tersebut. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Maka dalam hal ini silahkan kita bekerja, dan memang ini diperintahkan oleh Allah agar kita bekerja dengan disesuaikan dengan keahlian kita masing-masing, ya seperti itu. Yang paling penting jangan sampai kita hanya diam saja, duduk-duduk saja tanpa kita bekerja, ya. Apalagi kalau kita sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, kan perlu dikasih apa? Perlu dikasih nafkah, dikasih makan, seperti itu. Maka kewajiban kita sebagai suami berarti harus memberikan nafkah, otomatis kita dianjurkan untuk berusaha ataupun bekerja. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan setiap urusan-urusan kita insya Allah dalam bekerja kita, hasilnya insya Allah diberkahi oleh Allah SWT, sehingga bisa memberikan manfaat untuk keluarga kita. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Ibu, sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Mangga. Boleh dari tema tadi ataupun yang lainnya, boleh, silakan. Mangga, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil keuntungan dalam jual beli itu diboleh-bolehkan saja, sah-sah saja, silahkan. Selama tidak selama dalam mengambil untung itu tidak memberatkan orang lain. Intinya jangan hanya sekedarnya sajalah. Jangan terlalu besar juga gitu ya. Kalau kita merujuk kepada jual beli yang dilakukan oleh Nabi, Nabi itu kan tidak mengambil untung, gitu ya. Ya bagi kita, karena kita bukan Nabi, memang tujuan kita untuk mencari nafkah, keuntungan, ya silakan saja, sah-sah saja silakan. Yang penting jangan terlalu memberatkan orang lain, seperti itu. Itu Pak Haji. Ya baik. Ada lagi Mangga? Ada yang bertanyakan lagi, silakan. Mangga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang ini agak berat, ya. Apalagi kalau misalkan di rumah itu ada bekas orang yang memelihara seperti tadi anjing, gitu ya. Sedangkan najis anjing ini kan disebutnya najis mughaladoh, yang secara pensuciannya, pembersihannya itu salah satunya dicampuri dengan apa? Dengan tanah tadi. Memang agak lumayan ini juga berat. Ya silakan saja.
Yang penting kalau kita tahu bahwa rumah itu si penghuni awalnya dia memelihara anjing karena ikhtiat kita, ya silakan berarti siram dulu tuh. Diniatkan untuk menghilangkan najisnya. Seperti itu. Semua siram baik lantainya ataupun dinding tembok-temboknya seperti itu. Ihtiyatnya, ya, kehati-hatiannya seperti itu ya. Kalau misalkan rumah itu bekas non muslim tapi tidak apa? Tidak memelihara anjing. Ya berarti kan ini sudah jelas sama seperti bekas orang Islam yang tidak memelihara anjing seperti itu. Maka tidak perlu apa? Pembersihannya tidak perlu seperti tadi yang pertama. Ya. Cukup disiram, diempel, ya, lantai atau kalau mau dindingnya itu tinggal dicat aja berarti. Dikerok, dicat lagi seperti itu. Seperti itu Pak ya. Baik. Ada lagi? Mangga. Tanyakan. Ada banyak pedagang di sini? Jamaah? Pedagang banyak ya? Maka Nabi itu sampaikan dalam hadis, pedagang jujur itu tempatnya di sorga. Sampai begitu. Itu saking apanya? Saking harus betul-betul memang jujur dalam berdagang. Maka, iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Online store atau apa di toko online gitu ya via online via chat WA gitu. kita kita akan ditipu dengan cara uang kita diambil lewat transfer gitu ya, lewat official store atau lewat online store di media sosial itu pakai misalnya di Iya. atau di WA sampai dapat uang kita tuh dikuras habis tanpa sadar. Nah, terus apakah kita boleh itu dianggap sebagai kita sedekah kepada si penipu itu gitu Pak Ustadz? Iya. Kita harus ikhlas menerimanya gitu. Dan apakah kita juga boleh berharap pada Allah agar nanti diganti dengan yang lebih banyak dan juga dengan yang lebih baik itu? Iya, baik. Terima kasih. Memang dalam hal ini ketika jual beli lewat online kita harus hati-hati memang ya. Jangan sampai ya barang yang kita lihat awalnya bagus tapi terkadang ketika dikirim jelek. Itu kan ya risikonya begitu kalau kita jual beli lewat online itu begitu. Ya. Bisa jadi kita ditipu gitu ya. Disuruh bayar duluan tapi tiba-tiba barangnya nggak nyampe-nyampe, kan banyak yang seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita misalkan tertipu seperti itu, ya udah ikhlasin aja mau gak mau. Atau misalkan kita hubungi tokonya, gitu. Kan susah menghubungi tokonya gitu. Mau gak mau resikonya seperti itu. Jadi ikhlasin saja. Aduh Pak, ikhlasin ya kalau 50.000, ini mah yang dibelinya harganya 1 juta, lumayan gede. Ya mau gak mau itu gimana? Seperti itu. Tak insya Allah ikhlasin aja ya. Dengan mengikhlaskan insya Allah akan ganti lagi dengan yang lebih baik lagi. Ya, ya. Memang risikonya seperti itu ya. Jual beli melalui online tadi. Bisa jadi barang yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan, gitu kan? Banyak begitu penipuan-penipuan. Maka harus hati-hati. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Baik, karena Isa mau sebentar lagi Isa, insya Allah. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman agama kepada kita semua. Selalu kita diberikan keistiqomahan di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir saat ini, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah. Selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Yang punya hajat, insya Allah hajatnya dipermudah oleh Allah. Dan kita doakan untuk anak-anak kita Bapak Ibu, jangan bosan-bosan, jadikan
Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, putra-putri yang cerdas, berakhlakul karimah, yang selalu membanggakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.